Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya usia kita, Allah berikan kesempatan kita hidup agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan makna dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan. Ada satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa maktubun ala ali Yaqub, maktubun ala ali Daud, tertulis pada keluarga Daud ada salasu sa'atin, ada 3 waktu yang tidak, ada 4 waktu yang tidak terlupakan. Arba'u sa'atin. Yang pertama kata beliau adalah sa'atun tunajawna rabbakum. Ada waktu yang kalian bermunajat kepada Tuhan. Waktu di mana kalian menyendiri dan bermunajat kepada Tuhan. Waktu yang istimewa, waktu orang yang menikmati komunikasi dengan Sang Penciptanya, waktu kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasani sa'atun tuhasibuna anfusakum. Adalah ada waktu yang kalian menyendiri sambil menghisab dirimu sendiri. Kita duduk di tengah malam bermuhasabah atas semua apa yang kita amalkan. Itu adalah sa'atun tuhasibuna fiha anfusakum. Waktu yang kalian bermuhasabah akan dirimu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan yang istimewa karena orang yang bermuhasabah akan perjalanan hidupnya itu, dia akan menjadikan setiap saat dalam hidupnya penuh dengan makna. Yang ketiga adalah sa'atun takhlu bainakum wa baina ikhwanikum. Ada waktu yang kalian antara diri kalian dengan saudara-saudara kalian. Wa tadhkuruna uyubakum, dan kalian menyebut kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kalian. Ketika kita bersama teman kita, kita tak sebut kekurangan orang lain. Yang kita sebut adalah kekurangan diri kita. Kita minta pandangannya. Kita minta pendapatnya. Apa yang harus kita kerjakan agar semua kegiatan aktivitas kita, agar hidup dan kehidupan kita tidak pernah berjalan dengan sia-sia. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kali orang yang hidupnya itu, yang menjalani kehidupannya itu memiliki makna yang luar biasa. Walau mungkin secara kuantitas umurnya pendek, tetapi dia sudah menghasilkan karya-karya yang walau dia sudah tiada, kita masih bisa ingat apa yang pernah dia kerjakan selama dalam hidupnya. Jadi inilah adalah sa'atun
takhluna bainakum wa baina ikhwanikum. Waktu di mana kita menyendiri antara diri kita dengan saudara-saudara kita. Tadhkuruna uyubakum, yang ketika kita bersama mereka yang kita sebut adalah aib kita, kekurangan kita. Karena tidak ada manusia yang tidak ada kurang, justru karena kekurangan itulah memiliki nilai kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah poin yang ketiga. Yang keempat kata beliau, sa'atun takhluna bainakum wa baina lazzatikum. Ada waktu yang kalian menyendiri bersama kenikmatan-kenikmatannya yang Allah berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang ada, yang tak mampu kita menggambarkannya, yang tak mampu kita menuliskannya. Ada saat kita menyendiri dengan kenikmatan itu. Apa yang kita kerjakan dengan kenikmatan itu? Kita akan bersyukur. Ketika kita berada dalam ruangan tempat tidur kita, ada AC-nya, ada tempat tidur yang indah. Apa yang kita kerjakan? Kita selalu mengatakan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat ini. Maka walaupun kita menyendiri dengan segala kenikmatan itu, tak pernah kita lalai menyebut nama Allah. Justru dengan itulah kita semakin bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, salah satu daripada 4 poin itu adalah al-muhasabah ala nafsi. Kita bermuhasabah. Muhasabah itu adalah at-tamyizu ma lana wa ma alaina. Adalah menghitung apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi hak-hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat usia yang panjang hingga hari ini kita masih bisa hidup, ya. Banyak orang-orang yang seusia dengan kita, mereka sudah pergi dan tidak pernah akan kembali lagi. Itu nikmat yang luar biasa, yang andai kata kita memahaminya, maka kita akan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah kita masih panjang umur. Banyak orang yang sudah pergi, mereka minta, ya Allah, andai kata kau kembalikan sesaat lagi, saya akan beramal dengan amal yang saleh. Jadi dengan muhasabah itu, maka kita akan terus ingin memperbaiki diri kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian bermuhasabah atas dirimu, menghitung kebaikan dan kesalahan yang pernah kita berbuat sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu qabla an tuzanu. Hendaklah engkau timbang amal kebaikan dan kesalahanmu sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwanu fi hisabikum. Karena muhasabah itu adalah akan meringankan hisabmu nanti pada hari kiamat. Ketika hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dahulu telah menghisab diri kita, maka fa innahu ahwanu, yang demikian itu akan memudahkan kita, akan meringankan kita pada hisab di hari kiamat kelak nanti. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 macam muhasabah itu. Yang pertama adalah muhasabah ala ta'atin qasarat. Ala ta'atin qasarat. Yang pertama, kita bermuhasabah atas ketaatan yang kita melaksanakannya tapi belum optimal kita mengamalkannya. Kita salat tapi mungkin salat kita kurang khusyuk. Kita bersedekah tapi mungkin ada kurang keikhlasannya. Jadi muhasabah itu adalah untuk menilai amal kebaikan-kebaikan kita. Yang kebaikan itu belum penuh kita bisa mengamalkannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita pernah ingin salat menjadi salat yang khusyuk. Tapi kalau Allahu akbar, ketika kita masuk dalam salat, pada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, selalu hilang fokus kita. Nah, ini adalah ta'atin qassarat, ketaatan yang selalu akan terkurangi pada diri kita. Ingin suatu hari kita salat dengan khusyuk, mulai dari Allahu akbar sampai salam, tapi tentu saja itu tidak mudah.
Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bermuhasabah. Bukan kita tidak pernah salat, bukan kita tidak puasa, bukan kita tidak bersedekah, tapi fi ta'atin qassarat. Yang kedua adalah kata sebahagian ulama, muhasabah terhadap sesuatu yang meninggalkannya lebih baik daripada mengamalkannya. Ada sesuatu perbuatan yang kita tinggalkan perbuatan itu lebih baik daripada kita amalkan perbuatan itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ada kadang-kadang waktu yang lalai. Bukan tidak boleh. Tetapi harusnya ketika kita menggunakan pada hal-hal yang baik, mungkin kita membaca Al-Quran, mungkin kita salat lebih baik. Maka bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memperhitungkan walau itu bukan perbuatan dosa. Tetapi ketika dia mengamalkannya itu kurang baik ketimbang dia tinggalkan, maka itu menjadi muhasabah. Yang ketiga adalah fi amrin mubah. Muhasabah pada hal-hal yang mubah. Makan, minum kan mubah itu. Tapi kalau kita harus berjalan sekian kilometer, sekian lama hanya untuk mencari sepiring makanan, itu adalah kita bermuhasabah. Karena dengan waktu yang banyak yang telah kita habiskan, sebenarnya ada hal yang lain yang lebih utama untuk kita amalkan. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk al-muhasabah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermuhasabah itu, apabila kita sering bermuhasabah itu, maka ada sejumlah manfaat. Apa manfaat muhasabah itu? Yang pertama, alladzina yuhasibuna anfusahum, orang yang muhasabah dirinya sering menyebut akan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dia tidak sempat memikirkan kekurangan yang ada pada orang lain, karena dengan muhasabah itu akan menghantarkan bahwa memang dirinya juga banyak kekurangan. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Tuba man syaghalahu aibuhu min uyubin nas." Bahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sehingga dia tidak sempat untuk melihat aib yang ada pada orang lain. Maka hamba Allah yang dimuliakan, orang yang bahagia di dunia, orang yang bahagia di akhirat, siapa itu? Orang yang sibuk dengan aibnya, orang yang sibuk dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita ingin bahagia dalam dunia dan akhirat, maka selalu ingin memperbaiki diri kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Setiap orang itu ada salahnya. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat istighfar, astaghfirullah itu tidak pernah lepas dari mulutnya. Saya kata itu astaghfirullah. Astaghfirullah. Jadi itu salah satu tanda orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang bahagia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu fi kulli yawmin akthar min 70 marratan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar akan Tuhannya setiap harinya lebih daripada 70 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin beliau masuk surga, diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang dengan segala kelebihan-kelebihan beliau. Karena yastaghfiru, beliau beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Maka jemaah dirahmati Allah, harusnya kita terus untuk beristighfar sebagaimana dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istighfar, muhasabah ini apa? Muhasabah ini agar manusia dia selalu efektif menggunakan kesempatan. Hamba Allah yang dimuliakan, kesempatan itu hanya sekali, hidup hanya sekali, maka hiduplah yang bermakna, hiduplah yang berarti. Hamba Allah yang dimuliakan, orang sering mengalami penyesalan ketika tidak ada lagi kesempatan. Ketika dia sudah sakit, ingin tahajud, ingin
melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ketika ingin sudah miskin, ingin bersedekah, andai kata suatu hari nanti akan menjadi kaya kembali. Tapi kan kesempatan itu tidak akan berulang lagi. Walau esoknya masih ada kesempatan, besok lain lagi. Waktunya, tanggalnya akan berbeda dengan hari ini. Jadi oleh karena itu muhasabah itu akan membuat kita efektif menggunakan waktu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah menunggu esok hari. Karena esok itu belum tentu milik kita. Esok itu belum tentu kesempatan bagi kita. Maka hari inilah, saat inilah. Kalau kita bersedekah, sekaranglah kita bersedekah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu orang akan mengatakan sebagaimana dalam Al-Quran, "Lau akhartani ila ajalin qarib." Andai kata ya Allah, aku berikan kesempatan sesaat lagi, sebentar lagi, la asaddaqa, pasti saya akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan akan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bermuhasabah itu adalah orang yang selalu menggunakan, memanfaatkan kesempatan itu. Maka hamba Allah yang dimuliakan, saya melihat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu. Bersumpah, wal asri wal duha wal laili idza saja wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Waktu demi malam, demi siang, demi duha, demi masa. Semua itu untuk menunjukkan kepada kita bahagia dan sengsara kita sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan waktu. Karena waktu yang sama, tapi penggunaannya beda-beda. Setiap orang, setiap individu akan beda-beda kemampuan memanfaatkan waktu. Ada pada usia sekian sudah sukses, ada sampai sekian waktu tidak bisa berhasil. Apa rahasianya? Rahasianya adalah mereka sebahagian lalai dengan waktu yang terus berlalu. Jadi jemaah dirahmati Allah, maka waktu ini, al-waqtu kasayfi illam taqata'hu qata'ak. Waktu laksana pedang, kalau kau enggak menggunakannya maka dia akan menggunakanmu. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu muhasabah ini mengantarkan kita untuk terus menggunakan waktu dengan baik. 2021 sudah berakhir. Masuk pula sekarang awal 2022. Ini adalah penambahan satu sisi dan pengurangan pada sisi yang lain. Penambahan maknanya kita bertambah usia kita. Pengurangan maknanya semakin berkuranglah jatah hidup kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan amanu litasyrif, untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, hendaklah setiap kalian nafsun ma qaddamat lighad, apa yang telah dipersembahkan untuk hari esok. Jadi ghad ini adalah suatu, menurut ulama tafsir, untuk menunjukkan kedekatan waktu. Liqurbati waqtihi. Waktu itu antara kita dengan kematian, antara kita dengan kiamat itu sangatlah dekat. Dekat karena semakin hari semakin mendekat. Semakin hari semakin mendekat. Maka orang tidak terasa, sudah umur sekian ya, Masya Allah. Sudah hari Senin ya, sudah hari Selasa ya. Kita tidak terasa. Perasaan kita masih muda, tapi waktu lihat foto, sudah tua saya. Itu apa maknanya? Kita tidak terasa dengan waktu yang berlalu itu. Maka disebut dengan kata ghad karena sangat dekat waktunya. Karena sangat dekat itulah kita harus benar-benar menggunakan kesempatan itu. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka al-qiyamah, ada al-qiyamah as-sughra yang bermakna ajal akan menjemput nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Nah, jadi Allah mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja engkau akan diberikan balasan nanti apa yang engkau kerjakan pada hari kiamat. Orang yang Allah selamatkan dari neraka dan masukkan dia ke dalam syurga, itu adalah sebuah kemenangan, itu sebuah kesuksesan, itu sebuah keberhasilan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang mempesona. Jadi oleh karena itu ad-dunya mazrah lil akhirah. Jadikan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk akhirat. Karena kehidupan yang singkat untuk bekal yang waktu panjang. Jadi kehidupan dunia ini adalah mungkin 45 tahun, mungkin 50 tahun. Tapi untuk bekal yang abadal abidin, yang tidak ada batas waktunya. Jadi walaupun persiapan singkat, tapi harus dengan bekal yang padat untuk perjalanan yang sangat jauh. Maka oleh karena itu, kenapa terjadi penyesalan orang ketika kembali kepada Allah? Karena andai kata dia gunakan waktu yang singkat itu, pasti dia akan mendapatkan nikmat yang selama-lamanya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini. Ad-dunya bahrun 'amiq, safinatuha taqwallah, wa syira'uha as-sabr, la'allaka tanju. Nah, kata pepatah, dunia ini adalah bahtera yang samudra yang sangat dalam. Jadikan perahunya adalah takwa kepada Allah. Layarnya itu adalah sabar. Semoga engkau sampai ke pulau idaman. Jadi jemaah dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah agar waktu yang kita miliki, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang sia-sia kecuali waktu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan bagi semua masyarakat kita. Kehidupan kita ini penuh dengan makna. Demikian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.